belum lepas dari kota Sumenep. Video kali ini akan mengupas tuntas sejarah Benteng Kalimo'o, bangunan peninggalan Belanda di Sumenep, Madura. Bangunan tua dengan pintu gerbang yang masih utuh itu tampak menantang dan gagah dilihat. Bangunan ini dikenal dengan Benteng Kalimo'o. Benteng bersejarah yang dibangun VOC ini terletak di Desa Kalimo'o, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Berawal dari perjanjian antara VOC dengan Pakubowono I Raja Mataram tahun 1705 silam. Dalam perjanjian tersebut, dua wilayah bagian Madura Timur diberikan kepada kuasa VOC. Meski di bawah kuasa VOC, perjanjian tersebut rupanya memberikan dampak yang cukup besar bagi Sumenep di kemudian hari. Para bupati dari dua wilayah ini diwajibkan untuk senantiasa mengadakan kontrak-kontrak dalam kurun waktu tertentu. Ketika Sumenep jatuh ke tangan VOC pada tahun 1705, VOC mulai membangun sebuah benteng yang terletak di Kalianget Barat. Namun dikarenakan posisinya yang kurang strategis dan berbatasan langsung dengan Laut Selat Madura, benteng tersebut urung dibangun. Oleh masyarakat sekitar daerah tersebut dikenal dengan nama Loji Kantang, yang saat ini nama tersebut dijadikan sebagai nama sebuah kampung Loji Kantang. Robert van Hovel, seorang menteri yang juga politikus di Hindia Belanda yang pernah melakukan kunjungannya ke Sumenep tahun 1846, menggambarkan secara sekilas suasana lingkungan benteng ini. Dalam catatannya yang berjudul Race over Java, Madura and Bali, dituliskan bahwa benteng ini mulanya nyaris dibangun di pinggir pantai. Hanya saja rencana pembangunan tersebut gagal dan pada akhirnya dipilihlah sebuah lokasi yang cukup jauh dari pesisir dan juga permukiman masyarakat saat itu. Benteng tersebut dibangun pada tahun 1785. Seiring dengan dibangunnya daerah pertahanan tersebut, pemukiman-pemukiman orang Eropa mulai menyebar di daerah Marengan dan Pabean. Hal tersebut bisa kita lihat pada model arsitektur bangunan yang cenderung terpengaruh kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis sendiri berkembang pada abad 17 sampai 18. Pintu gerbang benteng dengan ketinggian kurang lebih 5 hingga 6 meter itu dilengkapi dengan simbol pusar angin di pintu sisi sebelah kiri. Terdapat pula di samping kanan dengan bertuliskan tahun berdirinya Benteng Kalimo'o. Memasuki ke area dalam benteng, terdapat cekungan yang berada di setiap bangunan benteng tersebut. Cekungan itu dibuat sebagai tempat senjata meriam guna mengantisipasi penyerangan musuh. Tak terbayang penjagaan dan kewaspadaan benteng tersebut sangatlah ketat. Luasnya yang tak kurang dari 2 hektare tersebut, dihuni oleh 25-30 serdadu Eropa. Benteng Sumenep hanya memiliki 4 buah bangunan sebagaimana yang bisa kita lihat pada peta Sumenep tahun 1883 dan juga beberapa foto peninggalan Badan Arkeologi Kolonial tahun 1920-an. Keberadaan bangunan ini juga didukung dengan temuan struktur yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta yang melakukan ekskavasi dari tahun-tahun 2003 sampai tahun 2006 silam. Di dalam peta dan foto tersebut, nampak bangunan-bangunan di dalam tembok benteng disusun saling berhadapan satu dengan yang lainnya, hingga menyisakan sebuah ruang terbuka pada bagian tengahnya. Sejauh ini belum diketahui secara pasti fungsi dari keempat bangunan tersebut. Ada kemungkinan bangunan yang telah lenyap tersebut merupakan bangunan barak militer dan kantor.
Benteng ini hampir sebagian besar dibangun dengan menggunakan material bata putih dengan ketebalan yang cukup variatif, kira-kira 50 cm. Benteng Sumenep ini juga dilengkapi dengan bastion, yang mana semua bastion dilengkapi dengan meriam dengan masing-masing dengan berat 8 pon. Dalam beberapa laporan, benteng ini tetap dijaga dan dirawat dengan baik. Tahun 1813, pemerintahan Inggris, melalui R.J. Gamham, mendiang komandan pasukan di Sumenep, diberikan sejumlah uang oleh Deputi Keuangan Bidang Militer. Sejumlah $613 Spanyol dan 2 stivers, untuk perbaikan bangunan benteng. Pada tahun 1863 benteng ini kembali diberikan dana perawatan sebesar 150 gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan kondisi benteng sudah kuno ini, jadi teringat pada ungkapan penyair Inggris, William Morris, tahun 1834 sampai tahun 1896, bahwa bangunan-bangunan tua ini bukan hanya milik kita, mereka milik para leluhur kita dan akan diwariskan pada anak cucu kita, kecuali hak itu kita rampas dari mereka. Tak sepatutnya kita berbuat sesuka hati atas bangunan-bangunan ini. Kita sekedar pemegang amanat bagi generasi yang akan datang.